gak apa-apa lah biar dia ngerasain. Dia termasuk oke loh dia. Dia beli langsung naik kan? Dia beli naik kan? Dia beli jam apa sih yang naik itu? BRMS. Sekarang minus anjing. Turun lagi cok. Bismillah. Oke, kita akan buat yang available experiences. Silahkan teman-teman ke codingannya. Kita akan buat HTML nya dulu. Kita buatnya modelnya biarin di paling bawah aja nggak apa-apa ya, biar nggak bingungi karena dia kan di luar struktur website kita ya. Jadi kita biarin aja di situ di paling bawah. Setelah itu kita di sini buat section baru. Section kita kasih nama misal experiences kayak gini, tab. Nah di dalamnya seperti biasa experiences-nya ini kita kasih padding teman-teman, bukan di dalamnya, sorry, di kelas experience-nya ini kita kasih padding dulu, PY5 biar standar kayak yang lain. Kemudian kalau teman-teman lihat backgroundnya dia itu gelap, nggak seputih atasnya ya, kelihatan ya. Jadi itu kita pakai yang bawaan kita bawaan si ini BG like, bawaan si bootstrap BG like. Setelah itu kontennya kita masukkan ke dalam container, oke, tab. Nah setelah kita masukin container, kita tulis judulnya. Judulnya apa tulisannya? Judulnya itu tulisannya available experiences. Ctrl C, terus kita Ctrl V di sini pakai H2 aja, H2 tab. Setelah itu Ctrl V, sip, oke ya. Setelah itu di sini kita kasih kelas buat nulis bootstrapnya. Nah pertama kita akan kasih dia text center biar teksnya di tengah, text center. Kemudian apalagi kita lihat, oke, text center aja kayaknya. Ntar kita nyalain go live nya, kita nyalain dulu. Scroll ke bawah, mana ini, oke, sip ya, udah gitu aja. Setelah itu kita akan lanjut ke konten-kontennya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, bukan di sini satu halaman dia diisi sama dua baris, dua item. Bahkan ketika tampilannya dia medium ya, dia tetap 2 item. Nah itu tandanya kita pakai MD teman-teman, soalnya SM dia bakal jadi satu kan. Belum small, berarti ini masih MD. SM itu segini berarti, nah kan jadi satu kan. Oke ya, lanjut kita akan pakai MD. Mana MD. Oke, kita susun secara row ya teman-teman. Jadi kita masukkan dia ke row, ke kolom, ke kelas row kayak gini. Setelah itu kita kasih call medium 6 karena dibagi 2 ya. Jadi kolomnya itu dibagi, ketika larnya medium dibagi jadi 2 bagian. Oke, sip. Call 6. Setelah itu kita kasih jadi call 6 itu buat menentukan ukurannya, ukuran dari kartunya. Nah untuk kartunya kita bisa masukkan ke call baru atau ke kelas baru. Kok gini kak, kenapa nggak masuk di situ aja? Terserah saya. Kalau misalnya teman-teman punya gaya sendiri, nanti bisa sendiri. Experience item kayak gini. Pertama kita akan kasih dia icon, experience icon. Nah gini, icon pertamanya apa itu? Matahari itu pakai gini, terus dia ntar ya, kelas apa ya, matahari itu fasun coba, kita lihat lah ya, fafasun bener ya, fafasun bener ya. FA itu, FA pertama ini menunjukkan kalau dia itu dari font asem. Oke ya, paham ya, gitu, sekedar info.
Lanjut kita akan buat si H4 nya. H4 maksudnya kita buat ini nih, tulisan Desert Adventure pakai H4 gitu maksudnya. Kita Ctrl C. Setelah itu kita paste di sini, Ctrl V. Apa lagi? Bio. Ini pakai P kayak biasanya. Ctrl C. Terus kita Ctrl V di sini, Ctrl V. Terakhir ada apa itu? Ada yang namanya price. Dia nggak bisa diklik, jadi sekedar kayak span aja, span. Terus dikasih bentuk kayak apa? Kayak tombol, tapi dia bukan berupa tombol ya. Jadi pakai span aja. Terus tulisannya adalah apa itu? From, bentar, lupa aku. From 40 SAR, 450 SAR. Oke. Saudi Arabia Rial. Kita kasih kelas aja spannya ini, misal kelas apa ya? Kelas price. Nah, kayak ini. Kita lihat hasilnya dulu. Oke, item udah ada semua, udah bagus. Sekarang kita tinggal pindah ke CSS nya. Bentar, kita gandakan dulu teman-teman. Gandakannya dari bagian call ini, call MD6. Oke, kita gandakan 3 kali. 1, 2, 3, sip. Sekarang ke style CSS nya. Oke, kita akan duplikat style judulnya dari atas. Oh, tapi kita belum kasih kelas ya. Kasih kelas dulu, experience title. Experience title kayak gini ya. Bentar. Nah, terus kita kasih experience title di sini. Experience ada S-nya nggak? Ada S-nya. Experiences title. Nah, terus kita copy dari di sini destination title ini. Kita Ctrl C. Jadi teman-teman bisa buat pengaturan khusus judul gitu bisa ya, nggak usah kayak copy paste gitu. Misal titles, teman-teman kasih nama titles gitu. Jadi setiap judulnya kasih nama titles. Terus pengaturan apanya? Pengaturan judulnya nanti otomatis gitu. Soalnya kan dikasih kelas titles gitu. Tapi karena ini saya, terserah saya. Oke, sip. Kita hapus ini. Tap. Kita lihat hasilnya. Oke ya, persis available experiences. Sekarang kita ke cardnya. Cardnya itu pertama, ntar ke CSS dulu. Kita targetkan si apa ya? Mana sih judulnya? Bentar. Experience item. Kita targetkan si experience item. Oke. Ke style CSS. Terus di sini kita kasih dot experience item. Nah, item kayak gini, tab. Terus kita lihat backgroundnya dia lebih putih dari belakangnya, jadi kita pakai background color white. BGC FF ini putih, nggak apa-apa. Setelah itu apa ya, mungkin kita kasih padding aja, jarak atau ini kita kasih padding dulu. Padding berapa? Padding misal 2 rem. Oh iya, terus kita kasih margin bottom. Margin bottom perlu gak ya? Perlu lah, nanti aja. Sekarang margin bottom MB ya, margin bottom misal 2 rem juga. 2 rem, kita lihat. Oke. Apaan ya? Kebanyakan 1,5 rem.
kita lihat mana. Oke, lebih cocok. Sip. Sekarang kita akan atur si bentar, ujung-ujungnya kasih border radius teman-teman. Kasih border radius misal 10 px kayak gini. Kita lihat. Oke. Terus ini icon-icon atau item-itemnya kan di tengah. Jadi kita kasih text center, text align center gitu. Kita lihat. Oke, dari tengah. Apalagi hover. Oke. Hovernya pakai translate sama box shadow. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita kasih box shadow tampilan defaultnya itu kita pakai var shadow aja kayak kita. Kemudian transitionnya kita pakai transition punya kita juga yang di atas itulah. Terus kita lihat tampilan awalnya. Oke, dia punya ya, tinggal dikasih hover. Terus kita kasih dot experience item titik 2 hover kayak ini. Pertama transform translate-nya, translate-nya jadi kita agak gerakin gitu pakai translate Y aja atas bawah. Misal kita gerakin 5px kayak gini. Terus box shadow-nya kita tebelin. Kita lihat atasnya, copy aja. Yang penting lebih tebal dari ini gitu aja. Lebih tebal sama lebih besar dari ini. Ctrl C. Kita scroll, mana sih, lama banget. Nah, kita kasih box shadow, paste. Box shadow, Ctrl V. Kita tebelin misal jadi 2 atau 3 deh. Terus lebarnya kita perlebar. Ini jadi 10 misal. Terus di sininya jadi, ini bawahnya ya 30. Kita lihat. Oke, mantap. Jadi kayak maju gitu karena kita pakai plus. Kebanyakan tapi ya. Apa karena ini kelabet kebanyakan teman-teman. Kita kurang misal jadi 3 aja. Kita lihat better lah ya. Apa-apa. Oke, sip. Sekarang setelah itu kita atur icon teman-teman. Right dot experience icon titik 2. Pertama kita besarin dia pakai font size. Misal kita kasih 3 rem. Kita lihat hasilnya. Tuh kebesaran. Ya kan? Mending 1,2 aja. 2,5. Oke, lanjut. Warnanya kita ganti pakai color, pakai gold berarti ya. Accent gold punya kita. Oke, kok jadi kekecilan teman-teman. Kita jadiin 3 lagi ini ya. 3. Oke, kita lihat nanti. Setelah itu apa ya, kurang ke bawah ya enggak. Jaraknya lumayan bang itu. Jadi kita kasih margin bottom misal kita pakai 1 rem. Kita lihat hasilnya. Oke, cocok. Sekarang yang itunya tulisan desert adventure gitu. Kita ke dot experience apa ya? Dia nggak kita kasih kelas, tapi di experience item terus H4. Oke. Experience item terus H4 tab. Sip. Pertama kita ganti warna jadi biru ya itu. Iya nggak? Pakai primary kita. Setelah itu font weight-nya kita tebelin di font family sebenarnya. Font weight di 700. Ini bold 700 itu bold.
Kita lihat. Oke, cocok. It's so good. Cocok ya, cocok. Gak apalah. Sekarang kita buat tombolnya. Ini sama kan? Udah sama, nggak ada editan. Oh, ini kayak tambahi margin bottom aja buat ke bawahnya. Oke, jadi kita experience item terus P, kita kasih margin bottom. Misal margin bottomnya 1 rem. Kita lihat. Oh, mana ini ya, pasif. Sekarang kita tinggal atur si button. Ini buttonnya kita kasih kelas apa ya, lupa aku. Kita kasih kelas price, namanya price. Kita atur dia titik price ini. Pertama backgroundnya kita rubah dulu, background colornya pakai gold punya kita. Setelah itu colornya, warna hurufnya itu warna apa ya, saya lihat dulu. Warna hitam tebel. Oke, terus kita kasih padding juga nanti. Warna black, black primary dark, kita punya primary dark aja. Kemudian kita kasih font weight. Font weight-nya itu 700 bold. Kemudian kita kasih padding. Paddingnya kita bedain atas bawah sama kanan kiri. Atas bawahnya misal 0,5 rem, terus kanan kirinya 1 rem biar dia agak lonjong gitu ya. Setelah itu kita kasih border radius biar enggak tajam ujungnya. Border radiusnya misal agak besar dari biasanya, kita kasih berapa? 20 px. Kita lihat. Oke, sip. Tinggal kita kasih margin bottom, ya enggak? Margin bottom mana-mana. Oh, ini P-nya nggak ada. Ntar P-nya kita tambahin teman-teman. Kemakan ya. 3 rem. Kejauhan berarti 2 rem aja. Dari 2 rem. P-nya itu di P ya. Di P kita tambahi, terus di price-nya juga kita kasih margin bottom. Misal 1 rem. Kita lihat. Kurang, kita tambah misal jadi 1,5 rem. Oke lah ya. Untuk icon-iconnya kita bisa ke websitenya font awesome, dan kita cari ini. Pertama ini gelombang apa? Kita cari gelombang coba ya. Pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris. Misal wave gitu, ada nggak? Kita pilih yang free coba. Oh ini aja persis ini kayaknya. Teman-teman bisa ini bisa di copy, Ctrl C. Kemudian kita paste di sini. Oke, di sini Ctrl V. Oke, kita lihat hasilnya. Oke lah ya, hampir sama. Kemudian ini historical, apa ini? Kayak temple. Kita coba temple. Kita lihat temple ya. Temple. Gapuram. Oke. Kita pakai gapuram. Gopuram. C. Oke. Kita paste di sini. V. Kita lihat terakhir. Apa ini? Urban tour. City atau town. Kita lihat town ya. Town. Oke, kita lihat ada yang cocok gak Ahmad Town. Gak ada, kita pakai city aja teman-teman. City. Oh, mana? Ini city ada. Cocok ya. Oke, terus kita paste di bagian paling bawah. Ctrl V, Ctrl Z, kita Ctrl V. Di sini kita blok, terus kita Ctrl V. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, sip, cocok.